Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Immanuel Aprilio dari kelas TT1D. Saya akan menjelaskan materi ejaan bahasa Indonesia, yaitu singkatan dan akronim. Pernahkah teman-teman mendengar kata-kata singkatan dan kata-kata akronim? Tentu saja teman-teman sering mendengar kata-kata singkatan dan kata-kata akronim dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, apa itu singkatan dan apa itu akronim? Mari kita melihat penjelasan mengenai pengertian singkatan dan akronim. Singkatan. Singkatan adalah bentuk yang dipendekkan yang terdiri atas satu huruf atau lebih. Dan akronim adalah singkatan yang berupa gabungan huruf awal, gabungan suku kata, ataupun gabungan huruf dan suku kata dan deret kata yang diperlakukan sebagai kata. Berikut saya akan menjelaskan macam-macam singkatan. Yang pertama, singkatan nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik. Seperti contoh, A.S. Surajudin. Itu menunjukkan nama orang. M.Sc. atau Master of Science. Itu menunjukkan nama gelar. BPK. atau Bapak. Itu menunjukkan sapaan. Selanjutnya, singkatan nama resmi lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi yang terdiri atas huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital dan tidak diikuti dengan tanda titik. Seperti contoh, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, tidak perlu tanda titik. PT, Perseroan Terbatas. KTP, Kartu Tanda Penduduk. PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Macam-macam singkatan yang ketiga, yaitu singkatan umum yang biasa digunakan pada kalimat bahasa Indonesia. Nah, pada singkatan ini terdapat dua jenis. Yang pertama, ada tanda titik di akhir singkatan, dan yang kedua, ada tanda titik di setiap hurufnya. Seperti contoh, ada titik di akhir singkatan. DLL titik, yang berarti dan lain-lain. DSB titik dan sebagainya. SDA titik sama dengan di atas. Lalu jenis kedua, ada tanda titik di setiap hurufnya. Contohnya A titik N titik yang artinya atas nama. B titik A titik dengan alamat. U titik B titik untuk beliau. Macam-macam singkatan yang selanjutnya yaitu singkatan pada penggunaan lambang-lambang kimia, takaran, mata uang, singkatan satuan ukur harus ditulis tanpa tanda titik. Seperti contoh CU atau yang artinya kuprum atau timah, TNT yang artinya trinitroluen, CM yang artinya sentimeter, RP yang artinya rupiah. Begitulah macam-macam singkatan dan beberapa contoh yang sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan macam-macam akronim. Pertama, akronim nama diri yang berasal dari gabungan beberapa huruf dan ditulis dengan huruf kapital. Contohnya, ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. LAN, Lembaga Administrasi Negara. IKIP, Institut Perguruan dan Ilmu Pendidikan. SIM, Surat Izin Mengemudi. Macam-macam akronim yang kedua yaitu akronim nama diri yang terbentuk dari gabungan beberapa unsur, huruf dan suku kata, dan awalannya ditulis dengan huruf kapital. Seperti contoh, AKABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. UNSYIAH, Universitas Syah Kuala. Telkomsel, Telkom Seluler. KOWANI, Kongres Wanita Indonesia. Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Macam-macam akronim yang selanjutnya yaitu akronim yang berasal dari gabungan huruf, suku kata, atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata tetapi bukan nama diri dan seluruhnya ditulis dengan huruf kecil. Seperti contoh, pemilu, semuanya ditulis dengan huruf kecil, yang artinya pemilihan umum. Rudal, peluru kendali. Rapim, rapat pimpinan. Radar, radio detecting and ranging.
Begitulah macam-macam akronim dan beberapa contoh yang sudah saya jelaskan. Akronim dan singkatan sebagai judul. Akronim dan singkatan hanya sebaiknya digunakan sebagai judul jika hal tersebut jauh lebih terkenal daripada kepanjangannya. Misalnya AIDS, Acquired Immune Deficiency Syndrome, radar, Radio Detection and Ranging. Sebisa mungkin jika kepanjangan suatu akronim dijadikan judul artikel, maka perlu dicarikan padanannya dalam bahasa Indonesia. Jika ada, maka sebaiknya padanan tersebutlah yang dijadikan judul artikel tersebut. Misalnya, UNESCO, United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization, atau padanan dalam bahasa Indonesia yaitu Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan ini yaitu penulisan singkatan diikuti titik kecuali yang cetak, kapital, dan lambang kimia, sedangkan akronim tidak diikuti titik. Akronim merupakan gabungan huruf kata yang dibaca layaknya kata pada umumnya, sedangkan singkatan dibaca huruf demi huruf. Ya, begitulah presentasi saya hari ini. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.